Cerita Mission, Sabat ke-7, 14 Agustus 2021. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Sebuah Persahabatan yang Istimewa. Diceritakan oleh Rajan, 15 tahun, dari Kepulauan Marshall. Seorang anak misionaris berusia 15 tahun di Kepulauan Marshall menjalin persahabatan yang luar biasa melalui korespondensi dengan seorang misionaris yang sudah berusia 77 tahun di negara bagian Texas, Amerika Serikat yang jauh. Persahabatan dimulai ketika misionaris yang sudah pensiun ini, kakek Bob, mengetahui tentang keluarga anak misionaris ini melalui cerita misi dalam berita misi Advent yang terbit setiap triwulan. Ayah dari anak laki-laki ini bekerja sebagai kepala sekolah dan ibunya mengajar di sekolah misi Advent hari ke-7 di pulau terpencil EBY. Dan kakek Bob ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk menghidupi keluarga ini. Dia telah berkontribusi dalam persembahan misi sekolah Sabat setiap minggu, dan dia memberikan sesuatu yang lebih ketika persembahan Sabat ke-13 dikumpulkan untuk membantu sekolah ini pada tahun 2018. Tetapi dia mau melakukan sesuatu hal yang lebih lagi. Jadi, dia memutuskan untuk mengirimkan paket peduli bulanan yang berisi mainan, makanan, serta perlengkapan sekolah untuk keluarga ini dan para misionaris lainnya di pulau itu. Rajan berusia 13 tahun ketika paket pertama tiba. Dia sangat bersyukur dengan keluarganya, bertelut, dan berdoa kepada Tuhan sebelum membuka bungkusan itu satu persatu. Tetapi sebelum dia bisa bermain dengan mainan baru atau mencicipi sebuah penganan, ayah berkata bahwa dia harus menulis surat rasa terima kasih untuk kakek Bob. Mulai saat itulah persahabatan luar biasa melalui surat terbentuk. Kakek Bob mengirim paket dan Rajan membalas dengan surat tulisan tangannya. Selama 3 tahun Rajan menerima banyak paket dan mengirim banyak surat. Dia menuliskan tentang kegembiraannya saat menerima paket. Dia menceritakan perjuangannya di sekolah. Dia mengungkapkan ketakutannya pada kematian ketika seorang teman sekolah meninggal dengan tak diduga-duga, dan bintang bola basket Kobe Bryant meninggal dalam kecelakaan helikopter pada minggu yang sama. Pada waktu yang singkat setelah mengirim surat tentang kematian, dia menerima sebuah surat balasan dari kakek Bob. Surat pertama dan satu-satunya yang dikirim kakek Bob secara personal untuknya. 3 minggu setelah itu, kakek Bob dirawat di rumah sakit. Dan tidak lama kemudian, dia pulang untuk dirawat di rumah. Selama 2 minggu menjalani perawatan di rumah, kakek Bob menyiapkan 8 paket untuk Rajan dan keluarganya. Putranya yang mengirim paket terakhir setelah kakek Bob meninggal. Kematian kakek Bob membuat Rajan tawar hati, tetapi dia terus menulis surat. Dia mengirimkan surat berikut ini kepada putra kakek Bob sebagai respons atas sebuah paket. Turut berbelasungkawa. Hari ini saat kami mendengar tentang kematian kakek Bob, saya sangat terkejut meskipun saya tahu dia hanya memiliki beberapa hari saja untuk hidup. Saya sebenarnya berharap sebaliknya. Awal Februari tahun ini saya menulis surat kepadanya tentang bagaimana kematian bisa datang begitu mudah kepada kita manusia, dan tentang kematian yang baru saja terjadi dari sesama remaja dan bintang bola basket terkenal Kobe Bryant. Seminggu kemudian kakek Bob membalas dengan sepucuk surat yang menuliskan bahwa meskipun kita bersedih ketika seseorang meninggal, kita tidak perlu takut pada kematian karena Tuhan kita telah menanggulanginya. Kakek Bob menuliskan bahwa kita harus menjalani hidup
seolah-olah kita akan mati besok sambil berharap untuk hidup 100 tahun lagi. Kakek Bob mendorong saya untuk terus bersemangat dalam menjalani hidup, atau saya akan kehilangan kesempatan-kesempatan baru yang tersedia pada hari esok, sementara juga menggunakan kesempatan yang ada sebagai kesempatan yang menyegarkan untuk bersaksi kepada orang-orang tentang Tuhan dan menggunakan potensi yang ada untuk memenangkan hidup mereka baginya. Saya sangat berterima kasih atas dorongan dan penghiburan dari kakek Bob, karena sekarang saya tidak begitu bersedih hati. Kalau bukan karena suratnya, saya mungkin akan terus berduka. Walaupun saya tidak pernah mengenalnya secara pribadi, saya telah dipengaruhi dan didorong olehnya untuk menjadi seorang yang lebih baik, ramah, dan penuh kasih. Dan meskipun saya tidak akan pernah mengenalnya secara pribadi di dunia ini, saya sungguh percaya bahwa saya akan melihatnya ketika kita semua masuk ke dalam sorga suatu hari nanti. Saya mungkin tidak tahu betapa besar kesedihan yang Anda rasakan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan mengerti apapun keadaan yang kita alami, dan bahwa kita dapat menemukan penghiburan di dalam Tuhan. Kakek Bob adalah Robert McChesney, seorang misionaris yang sudah pensiun yang pernah mengajar di institusi. Institusi Advent di Zambia, Zimbabwe, Indonesia, dan Amerika Serikat selama 40 tahun. Dia adalah ayah dari editor Misi Advent, Andrew McChesney. Terima kasih atas persembahan misi mingguan Anda yang membantu menopang pekerjaan misionaris di Kepulauan Marshall dan di tempat lainnya di seluruh dunia. Terima kasih telah mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang ekstra untuk memajukan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.